Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahatin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam sungguh selalu tercurah keribahan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yang berakhir. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir malam hari ini di majelis kita, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena bagi seorang salik yang meniti jalan menuju Allah, bila meninggal dunia adalah mati di jalan Allah, termasuk daripada golongan mujahid, orang-orang syahid, orang-orang yang mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi engkau yang bersungguh-sungguh ketika benar-benar ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, melihat dan menyaksikan Allah, ataupun dalam musyahadahnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk golongan daripada pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Dan bagi engkau yang dianugerahkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan bahwa bagi engkau yang ahli ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka derajat engkau adalah sama seperti aku. Jika dibandingkan dengan ahli ibadah, maka aku dengan orang awam. Itulah perbandingan daripada orang yang telah dianugerahkan Allah ma'rifat. Adapun kajian kita malam hari ini daripada nukilan kitab klasik daripada kitab ma'rifat ataupun tasawuf, yang berisi tentang pasal pokok mengenal diri. Di antaranya kemarin ada kita pengajian yang telah lalu, ulasan pengajian yang telah lalu tadi mengenal diri. Nah, malam hari ini adalah pasal pokok perihal tentang pengenalan diri. Diri kemarin secara garis besar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diri daripada Muhammad. Yang ketiga, diri daripada insan, atau disebut pula diri daripada Adam. Diri daripada Allah adalah diri yang tidak terikat ruang dan waktu. Diri daripada Allah tidak bertempat. Nah,
tidak bertempat di mana di batang tubuh letaknya, tidak bertempat di luar batang tubuh, di dalam batang tubuh. Jadi diri daripada Allah adalah diri yang tidak terikat ruang dan waktu. Kemudian diri daripada Muhammad adalah diri yang senantiasa berakhlak budi pekerti mulia. Diri daripada Muhammad. Kemudian diri yang ketiga adalah diri daripada Adam, daripada insan manusia, yaitu diri yang banyak kehendak. Nah, jadi diri daripada Adam itu diri yang banyak kehendaknya. Hendak ini, hendak itu, dan hendak segala sesuatu. Jadi diri daripada Adam ini diri yang penuh kehendak. Ada pula pada diri kita, dan tidak bertempat pula diri Adam ini pada diri kita. Kalau dicari nanti di mana letaknya diri Adam pada diri kita, di bawah ketiakah, di sulbika, di manakah? Jadi diri daripada Adam pun tidak bertempat pada diri, artinya di dalam diri, di luar diri tidak. Cuma memenuhi daripada diri. Jadi sebenarnya diri hakikatnya satu dua. Namun secara garis besar diri tadi di antaranya adalah diri daripada Allah, diri yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kada terikat ruang dan waktu, bebas dia tadi. Kemudian yang kedua, diri daripada Muhammad. Diri daripada Muhammad adalah diri yang berakhlak budi pekerti mulia. Misalnya diri Muhammad, kita pergi ke pasar, nah, lalu di jalan tadi melihat dompet orang jatuh, lalu kata diri Muhammad, jangan diambil, itu milik orang lain, harta daripada orang lain. Jadi diri Muhammad nih diri yang senantiasa berakhlak budi pekerti mulia. Nah, jadi ketemu duit orang di jalan, atau jam tangan orang jatuh di jalan, kacamata orang di jalan jatuh tadi, lalu dia pandang itu adalah kepunyaan orang lain, itu adalah hak daripada orang lain, jangan diambil. Itu pula ada pada diri kita. Begitu pula diri daripada Adam ini tadi. Nah, hendak makan misalnya 2 kali sehari, kadang-kadang 3 kali sehari. Ada ikan asin, dapat lagi ikan yang segar. Ada lagi mau melihat makanan daging, mau makan lagi. Ada lagi terlihat roti, makan roti lagi, terlihat lagi buah, makan buah. Nah, makanan aja diri daripada Adam ini tadi. Banyak kehendak macam makanan. Kalau sehari itu menunya misalnya 3, 4 kah berapa menunya? Kalau sehari 3 kali makan 3 kali menu, 3 macam jenis menunya. Itu hanya daripada segi pokok makanan. Belum lagi kebutuhan kendaraan, rumah, baju, atau pakaian nih. Nah, ada baju yang lengan pendek mau lengan panjang, ada yang merah mau yang putih, dan lain sebagainya. Ada merek ini dan merek itu dan lain sebagainya. Itulah diri daripada Adam yang melekat pula pada diri kita. Nah, punya HP, nah, banyak serinya, misalnya Oppo A berapa, nah baru seri-seri ganti lagi, bulan depan ganti lagi. Itulah daripada diri Adam. Begitu juga kendaraan dan lain sebagainya. Jadi yang banyak kehendak itu daripada diri kita disebut pula diri daripada Adam, banyak kehendak. Nah, banyak kehendak. Ada tidak diri daripada Adam pada kita? Ya jelas ada. Terlalu banyak kehendak. Diri daripada iblis tak dimasukkan di sana. Nah, diri daripada iblis berarti bertolak belakang daripada diri Muhammad. Jadi bila diri iblis tadi melihat punya orang, nah diambilnya. Ada tanah orang, tanahnya. Ada harta orang, hartanya. Dan lain sebagainya tadi, berperilaku akhlak buruk, akhlak tercela. Diri daripada iblis atau setan.
dan tidak dimasukkan di sini tadi karena diri dari secara garis besar tadi diri daripada Allah, diri daripada Muhammad, diri daripada Adam. Nah, kalau hendak dimasukkan cari aja di diri kita. Bila kita berperilaku jahil, berperilaku akhlak buruk tercela, itulah diri daripada iblis dan setan. Nah, jadi dompet orang jatuh diambil. Nah, itulah kalau kita mengambil, kita belanjakan uangnya, kita pakai gunakan uangnya tadi, karena itu bukan hak daripada diri tadi, maka inilah termasuk diri daripada iblis dan setan. Nah, jadi setan itu suka merayu. Kalau setan suka merayu, apa yang dirayu? Nah, masih ingat setan kemarin suka merayu. Nah, iblis suka menggoda, menawarkan segala sesuatu yang berupa apa kemarin? Buah kuldi, yaitu pengharapan. Bila di diri kita ada bersifat demikian tadi, memberikan pengharapan kepada orang lain. Nah, harapan tadi, harapan yang begitu manis. Nah, buah kuldi tadi adalah buah pengharapan. Jadi secara garis besar, diri daripada iblis dan setan yang nampak kepada diri kita ketika kita berperilaku akhlak buruk dan tercela. Nah, misalnya tadi kalau diri Muhammad apa? Akhlak budi pekerti, mulia, artinya terpuji perilakunya. Nah, jadi diri daripada iblis setan tentu sebaliknya. Harta orang, hartanya. Nah, kebun orang, kebunnya. Ya kata, harta orang, hartanya, kebun orang, kebunnya. Ada juga yang belajar marifat istri orang, istrinya diambil orang marah. Nah, ada juga hal yang demikian tadi, harta orang dihalalkannya atas namakan Tuhan macam. Nah, tanah orang, kebun orang, harta benda orang tadi. Inilah termasuk daripada diri daripada iblis dan setan tadi. Nah, diri juga itu melekat pula kepada diri kita. Melekat artinya tidak bertempat di diri, di dalam diri kita atau di dalam hati kita, tidak. Bila kita berperilaku ingkar, berperilaku akhlak buruk tadi, itulah sebenarnya diri kita adalah wujud kenyataan daripada iblis dan setan tadi. Nah, jadi diri daripada Adam adalah diri yang banyak kehendak. Ya kebejapna banyak kehendak apa aja tuh. Nah, dari sandang, papan, pangan, jadi dari makanan, rumah, perhiasan, nah, pakaian dan lain sebagainya. Hendak terus tadi, banyak kemauannya. Nah, jadi bisa diteliti kepada diri kita, bila banyak kemauan, itulah diri daripada Adam. Adakah diri itu pada diri kita? Tentu ada. Banyak kemauan tadi, makanan aja milih-milih. Nah, makan ini, makan itu, mau ini, mau itu tadi. Banyak keinginan. Ada yang belum terpenuhi, ada yang masih diangan-angan. Nah, ini diri daripada Adam. Ada pada diri kita. Begitu pula diri daripada Muhammad tadi, melekat pula kepada diri kita, yang suka pengasih, penyayang, seperti suka sedekah, membantu orang lain dan lain sebagainya. Itulah diri daripada Muhammad, melekat pula kepada diri kita. Jadi kajinya kepada diri. Jadi diri daripada Muhammad, diri daripada Allah, diri daripada Adam. Semuanya tidak bertempat tadi. Nah, kalau bang bertempat tadi, di mana tempatnya tidak bertempat? Semuanya tadi daripada iblis, daripada Adam, daripada Muhammad, daripada Allah, itu diri juga.
Nah, esa juga nyata pula kepada diri kita. Jadi yang membedakan tadi adalah af'al perbuatan. Nah, itu diri juga nama dan af'al perbuatannya bergantung kepada perbuatannya. Nah, bergantung kepada namanya. Bila namanya diri iblis setan, tentu af'al perbuatannya adalah akhlak yang buruk. Bila dirinya bernama diri Muhammad, tentulah perbuatannya adalah akhlak budi pekerti mulia. Jelas saja itulah Bejab. Nah, jadi di diri itu mana itu? Nah, kalau diri daripada Allah kada terikat ruang dan waktu, tadi bebas kesana kemari kesana kemari. Nah, kalau diri daripada Adam ya banyak kehendak tadi. Nah, apa aja tuh? Nah, anak kawin lagi, nah macam tuh iya aja tuh. Nah, itu diri daripada Adam, bukan diri daripada Muhammad, bukan pula diri daripada Allah yang banyak kehendak tadi. Jadi ada pula kepada diri. Itulah fitrah daripada diri kita yang perlu kita ketahui, perlu kita kenali. Nah, diri itu. Dan ada pula melekat kepada diri setiap daripada diri kita, diri insan tadi. Nah, itulah pengenalan kepada diri tadi. Bisa aja kalau merasa atau bukan merasa lagi, memang kita yang menjalani hal demikian tadi yang pernah terjadi kepada diri kita. Nah, jadi namanya dan perbuatannya itulah yang menyatakan daripada diri tadi, diri daripada Allah, diri daripada Muhammad, diri daripada Adam. Sajwa, itulah diriku. Nah, diriku tadi cuma perbedaannya dari namanya dan perbuatannya. Jelas saja kah Pak Ijab? Nah, kalau kada jelas ini jalan di pasar. Nah, kalau diri daripada Allah kada terikat ruang dan waktu tadi, nah bebas, nah kesana kemari bebas, kada terikat ruang dan waktu. Nah, kemana dia mau tadi? Itu diri daripada Allah, diri jiwa itu tadi. Nah, kalau diri Adam nih tadi, jadi biasanya Pak Ijab jalan ke pasar, nah melihat sesuatu benda orang jatuh, oh jangan diambil katanya. Yang memberi kabar jangan diambil tadi, nah itu diri Muhammad, jangan diambil, itu punya orang, itu hak orang lain. Nah, jangan diambil, itu hak daripada orang lain. Nah, temu duit di jalan atau kelebihan kembalian orang jangan diambil katanya. Orang kan belanja 50.000, nah, belanja 10.000 seharusnya 40.000, tapi dikembalikan orang 90.000, kira orang tadi duitnya adalah 100.000, lalu dikembalikan 90.000. Nah, kalau daripada diri Muhammad jangan diambil katanya, itu bukan milikmu, itu hak daripada orang lain. Nah, diri Muhammad tadi. Jadi diri pada Muhammad ini diri yang berakhlak mulia, akhlak terpuji. Tentu diri daripada iblis setan tadi adalah yang sebaliknya. Nah, bila temu di pasar, bukan melihat jatuh dompet orang di dalam tas diambil. Nah, bukan menunggu jatuh kada. Artinya tuh di dalam tas tenang ada uangnya, ada dompetnya, ambil. Nah, yang memerintah berkemauan mengambil tadi itu daripada diri iblis tadi.
bukan jatuh lagi tapi di dalam tas. Nah, bukan uang tercecer lagi di dalam laci, di dalam bagasi diambil. Ambil tuh di dalam tuh banyak uangnya. Nah, inilah yang memerintah, yang berkehendak mengambil tadi itu diri daripada iblis tadi. Nah, ini patok tanah, nih geser aja ke sana sedikit. 10 meter ke sana atau 5 meter. Yang memerintah, yang berkehendak menggeser tadi adalah diri daripada iblis setan tadi. Saya berjual timbangan, bejep jual buah. Nah, ini disetel, dirubah-rubah timbangan supaya engkau jangan rugi. Yang berperilaku demikian iya diri daripada iblis tadi. Bukan iblis yang gaib, mana iblis mulai, mana ada iblis yang gaib itu pernah membodohi engkau. Nah, yang berkeinginan katanya setel aja nih, nah timbangan ini. Setel timbangan, kan timbangan bisa disetel, bisa dirubah. Nah, timbangan apa aja tadi kalau ada ahlinya tuh bisa ngotak-atik. Nah, kecuali meteran. Nah, meteran kecuali dicetak bahasa lah. Nah, kalau meteran tuh sama 1 meter 1 meter. Cuma paling patoknya yang digeser. Patoknya yang digeser, kalau meternya kan tak bisa diubah ukurannya. Kalau 1 meter 1 meter. Nah, paling ini patok tanahnya yang digeser. Katanya geser saja, orang juga tak tahu. Yang berperilaku berkehendak demikian, kehendaknya tadi akhlak buruk tadi, itulah diri daripada iblis tadi. Yang membisiki siapa disebut iblis. Yang membisiki itu diri kita juga. Yang mengerjakan siapa? Ya diri kita juga. Jadi yang membisiki dan mengerjakan itu tidak jauh juga. Artinya tidak ada jarak juga. Kada berjarak, dekat banget iblis dengan diri. Sehingga kita sulit melihat. Seandainya iblis 2 jengkal daripada diri bisa melihat. Iblis begitu dekat, diri daripada iblis tadi begitu dekat pada diri kita. Begitu juga diri daripada Muhammad tadi begitu dekat. Artinya dekatnya kada berjarak, tidak ada jaraknya. Nah, kalau mau diukur laksana air dengan es batu tadi kada ada jaraknya. Nah, jarak air dengan es batu tadi, dirinya sepenuhnya air, es batu dipenuhnya air, lahir batin daripada air. Jadi 3 hal mengenai daripada diri tadi yang setiap hari, setiap waktu ada kita rasakan dan kita alami kejadian yang demikian tadi. Setiap waktu, setiap saat. Kadang-kadang anak makan, sudah aja makan 1 kali, melihat lagi datang ini ayam panggang mau makan lagi, ya punya kehendak tadi. Ada yang panggang mau ini daging lagi, macam-macam lah kehendak daripada diri. Itulah diri daripada Adam. Punya 1 HP mau nambah lagi dan lain sebagainya. Begitu pula perihal tanah, kebun, pakaian, sepatu, mesusun sepatu. Kalau nyakada punya sepatu, kasihan aja melihat punya orang tadi. Ya kepinjam dalam lemari, nah susun sepatu 1, 2, 3. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, artinya 7 hari 7 sepatu. Nah, itu kehendak, ya itulah diri kita yang banyak kehendak. Jadi kada bisa dipungkiri kepada diri daripada diri kita ada yang namanya diri daripada Adam yang penuh banyak kehendak. Nah, kehendak tadi ada pada diri, hendak makan, hendak minum, hendak istirahat dan lain sebagainya, termasuk hendak istirahat. Nah, itu diri daripada Adam, banyak kehendak tadi yang nampak pula kepada diri kita. Nah, jadi diri daripada Adam itu maksudnya laki-laki perempuan sama, diri Muhammad sama. Kalau kita nanti bertanya ibunya,
saya perempuan, sama. Nah, itu umum saja namanya, diri daripada iblis, diri daripada Muhammad, diri daripada Adam itu umum. Nah, umum kan. Itu hanya nama. Yang membedakan nama tadi adalah afal perbuatannya. Baik diri Adam, diri Muhammad, diri daripada iblis, diri daripada Allah tadi, nama jua. Dia tidak bertempat, namun nyata kepada diri kita. Jadi nyata kepada diri kita. Adapun pasal pokok mengenai diri bagi Allah, yang pertama nurani. Nurani itu sifatku, kata Allah. Kemudian yang kedua rohani. Rohani itu asmaku, kata Allah. Kemudian yang ketiga insani. Insani itu af'alku, kata Allah. Kemudian rabbani itu jatku, kata Allah. Nah, ini adalah pasal pokok mengenal diri. Jadi ada bagi Allah, bagi Muhammad, bagi insan. Diri tadi pertama bagi Allah, kedua bagi Muhammad, yang ketiga bagi insan. Kemudian terhimpun bagi Allah dan bagi Muhammad. Tidak dimasukkan di sinilah bagi apa tadi? Bagi iblis, setan, tidak ada. Bagi insan atau si Adam. Nah, itu tambahan aja, kita cerita tadilah diri daripada iblis tadi tidak ada sebenarnya dimasukkan di dalam kitab klasik. Cuma diri daripada iblis tidak dipungkiri ada pada diri kita. Jadi yang sebaliknya. Nah, jadi diri Adam tadi banyak kehendak, banyak kemauan. Nah, atau perempuan Hawa tuh mau banyak, sama aja. Banyak kehendak, banyak keinginan, sama. Hendak lebih, ia diri daripada Adam. Jadi nurani, nah, bagi Allah sifatku, kata Allah. Jadi nurani itu berkenaan atau sifat cahaya. Jadi nur itu adalah cahaya. Nah, jadi kata nurani itu ia berhubungan dengan perasaan kita, berhubungan dengan hati kecil kita, itu nurani. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah kata nurani. Nah, jadi nurani tadi jadi kata itu asalnya daripada nurani tadi, nur, ain, nur kebesaran. Nur, ain itu adalah kebesaran. Ain, nur, cahaya yang besar, yang menyinari daripada hati. Nah, jadi kebenaran, jadi cahaya itu begitu terang sehingga kita bisa membedakan sesuatu yang baik, yang buruk daripada cahaya. Contohnya bola lampu. Jadi daripada nurani. Nurani ini asal katanya daripada nur yang akbar, nur yang besar, yang menyinari daripada hati, daripada diri kita tadi. Itu nurani. Jadi nurani berkenaan atau sifat cahaya, sinar, dan sebagainya. Hati, perasaan hati yang murni, yang sedalam-dalamnya. Atau hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan. Jadi hati nurani itu suatu proses yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Ada sistem baik, buruk, senang, gembira, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan hati nurani berbeda dengan emosi. Nah, jadi hati nurani itu berbeda dengan emosi, tidak sama.
antara hati nurani dengan emosi berbeda, atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi, seperti kita melihat, mendengar, merasakan dengan lidah, merasakan dengan batang tubuh. Nah, itu akibat persepsi indrawi atau refleks yang secara langsung. Nah, seperti misal tanggapan sistem saraf simpati. Nah, itu bagian daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang perihal masalah nurani tadi. Kemudian nurani tadi adalah lubuk hati yang paling dalam, atau juga ada pengertian nurani tadi, hati yang telah mendapat cahaya daripada Tuhan, perasaan hati yang murni dan yang mendalam. Jadi ada pula yang disebutkan hati nurani tadi adalah hati yang mendapat cahaya Tuhan. Karena asal kata daripada nurani tadi itu daripada kata bahasa Arab, daripada nur dan ain tadi. Nur itu cahaya, ain itu adalah akbar kebesarannya. Jadi cahaya daripada Tuhan itu disebut nurani tadi. Seperti yang kita uraikan penjelasan daripada kata nurani. Jadi cahaya yang akbar, cahaya yang begitu terang daripada Tuhan yang menyinari hati kita sehingga kita timbul adanya perasaan. Dalam Kamus Besar tadi tidak disebutkan itu adalah emosi, bukan emosi kita. Jadi bukan hasil daripada emosi atau yang disebut emosi, bukan. Jadi emosi bukanlah nurani. Nah, jadi nurani itu mutlak daripada Tuhan. Nah, jadi nur itu cahaya yang begitu terang daripada Tuhan tadi, daripada akbar kebesaran Tuhan tadi, sehingga hati kita terang. Kalau dimisalkan dengan lampu, sehingga kita bisa melihat sesuatu. Ada yang baik, ada yang buruk. Lalu kita bisa menyimpulkan, ini perbuatan buruk, ini perbuatan baik. Seperti daripada diri Muhammad tadi, kalau melihat di jalan tadi dompet orang jatuh, lalu melihat dengan nurani, cahaya yang terang tadi daripada Tuhan juga diri daripada Muhammad tadi. Apa katanya? Jangan diambil itu dompet orang, jangan diambil itu harta orang. Dengan nurani tadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan perlu diketahui daripada nurani, perasaan yang hati, lubuk hati yang paling dalam tadi asalnya dari mana? Tentu daripada Tuhan juga. Karena ada keterangan jahirur rabbi batinu abdi. Jahir Tuhan tadi di batin hambanya. Batin tadi berhubungan dengan nurani. Nurani itu perasaan yang halus kepada diri kita. Perasaan tadi daripada lubuk hati yang paling dalam, atau yang sering kita dengar dengan hati nurani. Jadi hati nuranilah yang ia laksana cahaya tadi tentu bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini menyenangkan, ini menyakitkan, yang menyedihkan dan lain sebagainya daripada nurani. Kenapa nurani ini jujur? Karena dia daripada Tuhan juga. Karena itu kata Allah adalah sifatku tadi. Jadi nurani. Nurani ini pula yang sebagai cahaya terang tadi menerangi hati. Nah, tempat daripada ilham tadi. Artinya ilham di sana, ilham petunjuk daripada Allah tadi, nah, di dalam batin hambanya tadi, yaitu daripada nurani. Ada kan manusia tadi punya nurani? Nah, kalau manusia punya nurani, jadi nurani kepada diri kita itu menjadi nyawa kepada kita. Nah, jadi nurani
Bagi diri manusia itu nyawa, nurani itu nyawa kepada kita. Sedangkan nyawa itu adalah sifat Allah. Jadi bisa ditanda kurung, nurani itu nyawa kepada kita. Sedangkan nyawa tadi adalah sifat Allah. Apa nyawa? Nyawa itu salah satu daripada sifat yang disebut dengan hayat atau hidup. Jadi nyawa itu kalau dikelompokkan maka menjadi 7 sifat Allah. Nah, di antaranya pertama adalah qudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, keempat hayat, sama basar, kalam. Jadi 7 tadi. Jadi kuasa, berkehendak, tahu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata. Inilah nyawa kepada diri kita. Nyawa tadi sebenarnya nyawa adalah sifat Allah. Maka bagi Allah nurani itu tadi adalah sifatku, kata Allah. Jadi nurani itu adalah sifat Allah. Dan kepada diri kita nurani tadi menjadi nyawa. Kuasa tadi, kuasa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk, nurani tadi. Kemudian dapat melakukan sesuatu, karena kuasa, karena nyawa tadi bila bernyawa pasti hidup. Jadi yang bernyawa yang hidup. Jadi diri kita tuh bernyawa, bersifat Tuhan sebenarnya. Nah, kalau diambil lagi, ditarik garis ke belakang, diri kita daripada Allah, dan semua sifat yang ada pada diri kita tuh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun sifat yang lain daripada Allah. Bila ada sifat kita selain daripada Allah, berarti tidak murni diri kita berasal daripada Allah. Artinya ada campur zat lain. Karena kata Allah, aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Nah, misalnya begini tadi, air zat Allah, es batu diri daripada insan manusia. Jadi keseluruhan sifat yang nurani tadi yang melekat kepada es batu, nur akbar, nur yang besar, nur daripada Tuhan. Lalu ada es batu tadi punya hati. Di dalam hati tadi ada hati kecil yang namanya nurani. Ada perasaan yang terdalam dalam lubuk hati, yaitu nur daripada Tuhan, cahaya Tuhan tadi yang menerangi dirinya, sehingga dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik itu yang maujud hanya Allah. Yang lain tiada. Artinya yang kidam, yang sedia tuh hanyalah wujud Allah. Yang ada tuh Allah juga. Atau dalam pengertian lain, secara sederhana, nurani tadi dapat membedakan segala sesuatu karena dia daripada dilimpahi asal kata nur tadi, cahaya daripada Tuhan. Artinya cahaya tadi adalah yang menerangi daripada hati atau perasaan. Jadi mutlak perasaan yang ada pada insan, pada hati kecilnya, lubuk hatinya yang paling dalam atau nurani itu asalnya dari mana? Daripada Tuhan juga. Kita ambil tadi contoh misalnya dari air dicipta es batu. Jadi seluruhnya perasaan yang ada pada diri manusia ini seutuhnya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perasaan sedikit pun yang tidak berasal daripada Allah. Memang bahasanya beda. Kalau manusia punya perasaan, kalau Tuhan tadi punya sifat. Kalau diri kita manusia punya nurani,
punya nyawa. Kalau Tuhan, nah itu punya sifat. Jadi sifat Tuhan tadi kepada diri insan itu menjadi nyawa atau disebut nurani atau perasaan kita. Nah, jadi nur tadi adalah cahaya yang besar atau kebesaran daripada cahaya Tuhan tadi. Bukan seperti cahaya lampu. Tuhan tuh bola lampu tuh contoh misal. Nah, sehingga hati kita tuh kan ada, oh ini kebun orang, oh ini duit orang, oh ini milik orang. Jadi kita tahu membedakan segala sesuatu. Mana itu emas, mana itu tahi, kan bisa kita membedakan dengan perasaan tadi. Nah, perasaan. Maka nurani itu disebut pula nyawa kepada kita karena disebut melihat. Dengan kita melihat, mendengar, kita dapat membedakan sesuatu. Dengan melihat tadi termasuk nurani kepada kita karena sifatnya tadi nyawa. Sedangkan nyawa itu diantaranya adalah melihat. Dengan kita melihat, menyaksikan sesuatu. Nah, menyaksikan sesuatu. Misalnya kita lihat matahari. Apakah mataharinya yang kita lihat tadi? Nah, apakah seperti itu bentuk matahari tadi? Nah, jadi nurani itu termasuk melihat, termasuk mendengar. Itulah yang menimbulkan adanya perasaan dari penglihatan, dari pendengaran, dari kehendak yang ada pada diri. Ini kan diri punya kehendak. Karena termasuk nyawa iradatu kehendak, maka termasuk namanya nurani. Nah, hendak tadi hendak apa? Bila hendak banyak, hendak sesuatu diri daripada Adam itu pengelompokan. Jadi tiap-tiap kehendak yang ada pada diri itu nurani. Kehendak pada diri tadi, dan tiap-tiap nurani perasaan yang ada pada hati kecil kita itu berasal daripada Allah. Kalau Allah itu sifat Allah, kalau kepada diri kita menjadi nurani atau nyawa. Jadi nurani tadi menjadi nyawa kepada kita karena sifatnya kuasa, bisa membedakan sesuatu karena bakahandak. Jadi nurani bakahandak di diri tadi. Nah, nurani tadi apa sebenarnya nurani? Nyawa. Apa sebenarnya nyawa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari dasarnya tadi diri kita berasal daripada Allah. Jadi segala sifat yang ada pada diri itu sifat Allah. Jadi mengaji sifat Allah itu kaji kepada diri, kaji kepada si makhluk. Kalau mencari Tuhan kalau bisa ketemu, dicari makhluk ialah diri daripada insan ini yang dikaji, ini yang diteliti, ini yang dikenali dari mana berasal, kemana dia kembali. Nah, kalau mengenal Tuhan tadi, maka mengenal diri tentu jalannya. Kalau mencari Tuhan duluan, kemana ketemu? Lewat mengenal daripada diri makhluk ini, kita mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nurani. Nah, nur ani. Nah, jadi kalau perempuan, biasanya disebut nur aini, ya kata. Nah, ada nama perempuan Nur Aini, atau nama ibu Nur Lianti. Nah, ya kata. Padahal atau Nur Ilahi, cahaya Tuhan, atau Nur Muhammad, cahaya yang mulia, banyak macam ragam tadi. Jadi Nur Muhammad, cahaya yang mulia. Jadi cahaya. Cahaya itu bahasanya, bukan makna sebenarnya tadi. Jadi
nurani tadi berkenaan hati yang mendapat cahaya Tuhan atau perasaan yang murni dan yang sedalam-dalamnya. Artinya kalau murni tadi tidak ada percampuran lain. Semua perasaan yang ada pada hati tadi adalah mutlak daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada prasangkaan kita. Nah, ini ada sangka-sangkaan. Kita sangka burung pipit, padahal bukan. Burung pipit itu kecil sangkaan. Nah, sangkaan burung pipit. Sangka-sangka. Nah, ada prasangkaan, perasaan hati nurani tadi daripada selain daripada Allah, atau ada isi hati tadi yang bukan daripada Allah. Jadi yang memenuhi hati atau nurani tadi ialah segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang melekat, jadi nurani itu menjadi nyawa kepada kita, jadi pakaian kita, jadi penglihatan, jadi pendengaran, jadi sifat kuasa, sifat berkehendak, jadi tahu akan sesuatu atau ilmu jadinya. Nah, jadi nurani tadi ilmu pula kepada diri kita. Kita bisa membedakan mana itu matahari, mana itu bulan, nah, mana itu siang, mana itu malam, daripada nurani tadi. Tahu membedakan segala sesuatu daripada nurani. Karena nurani bagi diri insan adalah nyawa, dan bagi Allah itulah sifatku, kata Allah. Nah, jadi kalau mengkaji sifat Allah, kajilah kepada diri, karena lekat pada diri. Di mana letaknya sifat Allah tadi? Nyawa tadi kada bertempat. Nah, kada bertempat kalau pang di dalam hati kah? Tidak. Nah, jadi nur yang begitu terang atau cahaya daripada Tuhan tadi. Kemudian yang kedua, rohani. Nah, rohani itu asmaku, kata Allah. Kemudian rohani itu hati kepada kita. Nah, jadi nurani itu tadi nyawa kepada kita. Nah, sebenarnya nurani, kalau asal kata nurani. Kemudian rohani itu hati kepada kita. Jadi yang disebut rohani itu hati kepada kita. Jadi hati itu putih, bersih. Hati tadi, sebenarnya hati itu putih, bersih tadi. Itu ada istilah hati yang begitu bersih, putih tadi. Nah, karena yang bersih itu dilambangkan dengan putih lah, tapi kadang-kadang yang kotor dilambangkan dengan hitam. Itu lambang aja. Nah, perlambangan tadi. Jadi sesuatu yang bersih lalu dilambangkan dengan warna putih. Sesuatu yang kotor dilambangkan dengan warna hitam. Bukan berarti kalau sebenarnya pakai baju hitam berarti kotor kan kita? Tidak. Itu hanya pelambangan. Jadi takut orang kalau mau awak hitam. Nah, kayak kita kan awak hitam berarti kotor kah? Nah, jadi perlambangan saja. Tentu ada maksud dan tujuan daripada kata tadi sesuai penempatan katanya tadi. Nurani tadi sifatku, kata Allah, kepada diri Muhammad itu awal. Jadi Muhammad yang awal itu nurani. Jadi kepada Allah tadi sifat, kepada Muhammad adalah Muhammad yang awal, adalah nurani, kepada diri kita adalah nyawa. Jadi bahasanya aja yang berbeda lah. Nah, kalau penjelasan rohani, rabbani, insani tadi itu penjelasannya.
Jadi rohani adalah bentuk tidak baku dengan daripada rohani. Ada kan kalau kosakatanya O bulat dan O pecah tadi. Jadi rohani itu bentuk tidak bakunya rohani, O pecah. Jadi roh itu di samping jasmani. Ada juga menyatakan roh memerlukan santapan. Santapan tadi makanannya adalah siraman rohani. Ada pula istilah rohaniyah atau alam roh tadi. Namun bagi kita tadi roh itu, masih ingat roh tadi rupanya adalah sama persis dengan jasmani. Itu definisi daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita bacakan tadi. Kalau kita mencari kosakata, apa sih arti pengertian daripada roh? Jadi roh itu tadi di samping jasmani. Jadi roh tadi rupanya bentuknya sama dengan diri jasmani. Bentuknya rupanya. Cuma rohani tadi, si roh tadi tidak memiliki bayang-bayang. Kalau ada bayang-bayang itu jasmani. Kalau rohani tidak memiliki bayang-bayang. Jadi rohani tidak memiliki bayang-bayang. Kalau jasmani memiliki bayang-bayang. Kalau jam 10, jam 11 bisa banyak bayang-bayang jasmani. Kalau rohani tidak ada bayang-bayangnya. Kalau rohani itu asmaku, kata Allah. Kepada diri Muhammad, rohani tadi adalah Muhammad akhir. Kepada diri kita, rohani itu menjadi hati kepada kita. Jadi hati. Nurani tadi nyawa kepada kita. Nah, ingat dulu nyawa tadi, kudrat, iradat, ilmu, ayat sama basar kalam. Itu sifat Allah. Kalau kepada diri Muhammad, itu Muhammad yang awal. Muhammad yang awal. Kalau Muhammad awal, kita lihat teliti kaji kepada diri tadi, maka Muhammad awal adalah Muhammad yang terdahulu, yaitu daripada orang tua. Ini bukan Nabi Muhammad lah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, tolong di situ minyak kajinya kepada diri tadi. Muhammad itu adalah diri yang mulia lah, bukan pengertian Nabi Muhammad. Karena kita salah kaprah, salah pemahaman, nanti salah membongkar ke sana. Jadi Muhammad yang awal itu bapak kita, ibu kita, itu Muhammad yang awal. Kalau Muhammad yang akhir itu diri kita. Bapak kita, ibu kita itu disebut Muhammad awal. Kalau melihat, jadi tajalli Muhammad awal, nah itu nyatanya atau tajallinya Muhammad awal adalah ayah ibu kita. Itu tajalli nyatanya Muhammad yang awal. Sebenarnya Muhammad awal adalah nurani. Sebenarnya nurani adalah nyawa kepada kita. Sebenarnya nurani adalah sifatku, kata Allah. Dan tajallinya Muhammad awal mana? Muhammad awal tajalli kepada bapak ibu kita. Tenang, awal daripada diri kita disebut Muhammad awal. Kemudian tajalli daripada Muhammad akhir, itulah diri kita. Nah, jadi Muhammad akhir tadi rohani bagi diri Muhammad. Rohani.
Sedangkan bagi Allah rohani tadi asma, namaku kata Allah. Asmaku yaitu rohani. Kemudian rohani tadi kepada diri kita itulah hati kepada kita, rohani tadi. Rohani, maka hati inilah yang memerlukan siraman. Maka ada istilah siraman rohani. Ya kapejap memerlukan siraman rohani, yang lain siraman banyu teh atau siraman air panas melepuh kita. Yang diperlukan hati adalah siraman rohani, karena rohani itu menjadi hati kepada kita, atau rohani itu hati kepada kita. Nah, inilah makanannya tadi. Apa yang menjadi makanan hati itu yang menyebabkan hati tadi bisa hati baik, bisa hati buruk, tergantung makanan yang dikonsumsi oleh hati. Sedangkan nurani tadi berbeda, itu nyawa, itu jujur, karena daripada Tuhan. Nah, sedangkan hati ini kalau kada disiram bisa mati, bisalah hati itu bisa mati. Itu hanya bahasanya tadi. Nah, bahasa hati mati katanya. Nah, karena kada akun menuntut ilmu jauh daripada majelis tuh mati hati, karena kada disirami. Orangnya pang hidup aja lah, hidup aja, cuma hatinya mati keras seperti batu. Nah, hati inilah yang disirami. Karena rohani ada istilah sering nonton di TV, siraman rohani. Nah, yang disiram tuh adalah hati kita. Karena bila hati bagus, hati baik, bukan bentuknya hati baik ya, kalau segi bentuk rupa. Jadi hati tadi bila bagus, tentu siraman yang diterimanya bagus. Nah, pupuknya bagus tadi, nah maka bagus pula perilaku batang tubuh. Tetapi kalau hati rusak bagaimana bejap? Nah, orang putus cinta kah, orang bangkrut, orang rugi, nah rusak hatinya ya kata. Nah, bangkrut, ditinggal sang kekasih, ditinggal pasangan, ada istilah sakit hati. Nah, jadi hati yang mati itu disebut sakit. Nah, sakit hati lantaran habis harta, lantaran ditinggal sang kekasih, pasangan hidup, lalu sakit hati. Karena untuk menyembuhkan hati tadi lalu disiram hati tadi, siraman rohani namanya, disiram bahwa sesungguhnya semuanya daripada Allah jua. Nah, nyaman nyambat katanya, enak bilangnya. Tapi hati seperti digigit bedawang. Atau kah bijak bedawang tuh seperti kura-kura. Nah, binatang tadi. Nah, enak, sabar katanya. Suami punya istri lagi katanya sabar, tapi enak engkau bilang sabar, tapi hati seperti digigit. Nah, gigit bedawang tuh ya sama seperti kura-kura, mirip. Nah, tak tahu kita bahasa Indonesianya apa. Nah, lupa. Nah, jadi rohani itu kepada kita adalah hati, kepada diri Muhammad adalah Muhammad yang akhir, kepada Allah itu asma Allah. Nah, asma Allah tadi hati kepada diri kita, kepada diri Muhammad itulah Muhammad yang akhir. Kalau tajalinya mana? Tajali Muhammad yang akhir mana? Itulah diri kita. Nah, diri kita ini Muhammad akhir. Bapak kita tadi Muhammad awal. Wal awalu wal akhiru. Nah, kalau ke atas lagi, nah, Muhammad awal siapa? Nabi Adam. Sampai ke kita tadi. Nah, jadi awal akhir. Kalau diri kita punya anak, lalu disebut Muhammad awal diri kita.
anak kita Muhammad akhir. Ada kemarin pertanyaan, kalau kada punya anak bang, diri Muhammad juga itu berarti Muhammad akhir namanya. Muhammad awal adalah bapak tadi atau orang tua kita. Kalau kada ada awal akhir bang, itu Muhammad juga, diri Muhammad juga itu tadi. Kalau kada ada awal, kada ada akhir, ya diri Muhammad juga. Kalau kada ada awal akhir tadi, diri Muhammad juga. Muhammad itu bang apa? Muhammad itu nama Allah. Artinya mulia, artinya terpuji. Kemudian yang ketiga, insani. Insani itu af'alku kata Allah. Jadi insani itu berhubungan dengan kemanusiaan. Atau pula disebut manusiawi. Kalau insan kan manusia. Kalau insan itu kemanusiaan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Menyangkut kemanusiaan atau berhubungan dengan kemanusiaan. Karena kata insan itu adalah manusia. Nah, ni-nya tadi adalah yang menyangkut kemanusiawian, atau disebut manusiawi atau kemanusiaan. Jadi ada manusia, ada kemanusiaan atau manusiawi. Itu bahasanya. Nah, ada manusia, ada manusiawi. Kalau ada manusiawi berarti binatang. Itu berhubungan dengan kemanusiaan tadi. Artinya sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat sosial manusia. Manusia tadi ada gotong royong, bantu-membantu dan lain sebagainya. Atau sering kita dengar dengan istilah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Nah, itu ada sifat kemanusiaan. Tentu sifat kemanusiawian ini berbeda dengan sifat binatang. Jadi ada yang bedakan manusia dan binatang, tergantung berilmu atau tidak, menggunakan ilmunya atau tidak. Nah, jadi binatang diberi hawa nafsu, tidak diberi akal. Manusia diberi nafsu dan diberi akal. Jadi bagi yang menggunakan akalnya dan nafsunya sesuai dengan sifat kemanusiawiannya, tidak meletakkan sifat kebinatangannya. Karena bila sifat kebinatangan tadi tentu mengutamakan daripada hawa nafsunya, tidak menggunakan akal pikirnya, hanya mengutamakan nafsu, tidak menggunakan akal sebagai dasar sifat kemanusiawian. Jadi insan itu kata Allah adalah af'alku. Af'al adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan insan bagi diri Muhammad adalah diri yang jahir atau Muhammad yang jahir. Kepada diri kita, insan itu menjadi tubuh atau batang tubuh. Nah, jadi insan itu bagi Allah adalah af'alnya, perbuatannya. Bagi diri kita, si insan manusia, nah itu insan juga insani. Nah, bukan insan tadi lah, insani tadi adalah af'al Allah, jadi kemanusiaan, manusiawi, kemanusiaan. Bagi Allah adalah af'al Allah. Bagi insan, diri kita manusia, insani tadi adalah tubuh. Jadi sebenarnya tubuh insan tadi, tubuh itu tentu dua, tubuh lahir, tubuh batin. Kedua-duanya disebut insan. Jadi yang melekat pada diri kita, tubuh lahir, tubuh batin, inilah yang disebut insan. Jadi yang disebut insan kepada diri kita adalah tubuh,
baik tubuh lahir maupun tubuh batin. Ini yang disebut insani. Namun maaflah, i-nya ketinggalan. Nah, jadi ada insani, ada insan. Kalau insan tadi adalah manusianya, kalau insani tadi sifat kemanusiaannya, kemanusiawiannya. Manusiawi tidak. Sering kita mendengar perilakunya tidak manusiawi, artinya membunuh seperti binatang, dimakan seperti binatang, dan lain sebagainya tadi. Dirampas haknya, diperlakukan seperti binatang, tidak diperlakukan seperti layaknya manusia pada umumnya yang menggunakan akal, pikir, dan ilmu. Itu yang membedakan manusia, manusiawi, insan, dan insani. Nah, jadi insani itu tubuh kepada kita, dan kepada diri Muhammad adalah Muhammad yang jahir. Nah, kalau kepada diri Muhammad, insani tadi ya diri Muhammad yang jahir, atau disebut Muhammad jahir, itu insani. Insani bagi Allah adalah af'al perbuatan Allah. Insani bagi diri manusia, bagi diri insan, itulah batang tubuh. Nah, atau contoh misal kemarin, contoh misal padi, ini padi asalnya ditumbuk jadi beras, beras ditumbuk lalu jadi tepung. Tumbuk jadi tepung tadi. Atau misal contoh lain, di Banjarmasin laki-laki disebut Anang, berpindah ke hulu sungai menjadi Utuh. Nah, kalau pindah lagi ke daerah Barito jadi Atak. Nah, bahasanya Anang, Galuh. Nah, kalau ke hulu sungai jadi Diang. Nah, jadi Diang, jadi si Utuh. Nah, kalau ke hulu sungai jadi Atak. Nah, Atak tuh ya laki-laki juga, anak laki-laki juga si Atak. Nah, itu yang membedakan tadi. Nah, kalau bandanya itu juga, namanya aja lain tempat lain, lamanya tadi. Jadi Muhammad yang jahir adalah insani. Kalau kepada diri kita, insani itu tadi ialah batang tubuh kita, tubuh lahir, tubuh batin. Dan kepada Allah itulah af'alku, kata Allah. Jadi af'al Allah, perbuatan Allah nampak kepada tubuh lahir dan batin. Karena masih ingat kemarin di kitab Adarun Nafis, diri kita ini alam cerminan Tuhan. Apa yang nampak kepada tubuh lahir, tubuh batin adalah af'al perbuatan Allah tadi. Ini alam cerminan Tuhan. Jadi yang nampak kepada cermin sini, kepada tubuh baik lahir maupun batin, itulah af'al perbuatan Tuhan. Jadi apapun yang nampak kepada tubuhmu, baik tubuh lahir ataupun batin, itulah segala af'al perbuatan Tuhanmu. Tidak ada yang lain daripada af'al perbuatan Tuhanmu pada tubuh tadi. Nah, pada insani tadi ada kan keterangan insan itu rahasiaku. Rahasiaku ada pada insan. Beda kata insani dengan insan. Berarti batang tubuh tadilah segala kenyataan daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala tajalli af'al Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyata kepada batang tubuh kita. Jadi kalau hendak melihat af'al perbuatan Tuhan tadi, maka nampak kepada diri kita. Lalu ada istilah musahadah. Musahadah adalah melihat dan menyaksikan.
Apa yang disaksikan? Musyahadah tauhidul af'al. Lalu kata Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari di kitab Ad-Darun Nafis, diceritakan bahwa untuk sampai kepada Allah, salah satu makam tingkatannya adalah musyahadah. Melihat dan menyaksikan af'al perbuatan Allah. Kemana menyaksikan? Kepada si tubuh tadi. Karena tubuh ini adalah insani. Sebenarnya insani adalah Muhammad yang zahir. Sebenarnya insani adalah af'al Allah. Jadi dipandang di tubuh nih. Kalau hendak melihat Muhammad zahir, ya ini nampak. Nah, tubuh lahir, tubuh batin. Ini Muhammad yang zahir. Muhammad yang zahir nih adalah tubuh. Si tubuh ini adalah Muhammad yang zahir. Zahirnya Muhammad atau Muhammad yang zahir, bukan Nabi Muhammad lah. Nah, ini salah lagi kita. Nah, kena komplain lagi. Kenapa kada ditambah Sayyidina? Nah, karena ini Muhammad yang artinya mulia terpuji. Yang artinya Muhammad adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kabejak. Nah, karena yang dibahas dalam kitab Ma'rifatullah atau tasawuf tadi ada Muhammad, ada Allah, ada Adam, ada insan. Ini yang terus berulang. Nah, ada Allah, ada Muhammad, ada Adam atau insan tadi. Juga ada zat, ada sifat, ada asma, ada afal, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada sir, ada roh, ada disebut nur dan lain sebagainya tadi. Ada engkau, ada aku, bahasanya tadi. Jadi Muhammad yang zahir itulah tubuh kita. Nah, jadi Muhammad zahir. Jadi sebenarnya kita ini bertubuh Muhammad, berafal Allah. Ya kata. Nah, jadi yang nampak kepada tubuh kita nih, ya disebut diri Muhammad yang zahir. Tubuh kita nih pula dalam bahasa ketuhanan disebut afal Allah. Dalam bahasa kehambaan, tubuh kita nih disebut Muhammad yang zahir. Jadi dalam bahasa kehambaan, diri kita nih, tubuh kita dipandang kepada diri nih, tubuh kita ini adalah Muhammad yang zahir. Kemudian tubuh kita ini dipandang di bahasa alam ketuhanan, itulah afal Allah. Maka apa yang nampak di tubuhmu adalah afal perbuatan Allah. Jadi kata Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari tadi dalam kitab Ad-Darun Nafis tadi, bahwa seseorang salik untuk sampai kepada Allah ada 4 tahapan yang harus dia lalui, atau keempat-empat jalan ini adalah sampai kepada Allah. Yaitu yang pertama adalah musyahadah tauhidul af'al, memandang kepada diri. Tentu pandang kepada tubuh tadi. Dia lihat dan saksikan kepada tubuhnya, kepada diri Muhammad yang zahir ini, bahwa yang nampak itu adalah af'al perbuatan Allah. Karena insani itu adalah af'alku, kata Allah. Af'al perbuatan Allah, maka nampak di situ. Kalau dalam bahasa pewayangan pengapa pejat? Nah, ini wayang, diri wayang nang zahir. Wayang zahir. Maka bila hendak melihat gawian dalang, dilihat di. Kalau kadada kejahiran wayang ini, bagaimana hendak melihat? Apa perbuatan dalang gimana? Nah, jadi diri wayang ini, tubuh si wayang, itu sebagai kenyataan daripada perbuatan Pak Dalang. Memang wayang yang bergerak, wayang. Tapi siapa yang memberi peranan tadi? Nah, ini adalah Pak Dalang. Nah, ini afal perbuatan. Jadi di alam ketuhanan, insani itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah.
Di alam kehambaan itu diri Muhammad yang jahir atau Muhammad yang jahir. Nah, kalau kada tahu jahir ya nampak tuh nah. Ada diri itu ada lahir, ada batin tuh diri. Nah, diri lahir. Nah, jadi dalam kosakata yang ada tuh lahir, tidak ada jahir. Jahir itu bentuk bakunya daripada diri lahir. Kalau Bang nanti menanyakan apa bedanya diri lahir dan diri jahir, cari jadi kamus besar itu tadi. Yang ada tuh lahir ya, tidak ada jahir ya. Lahir, diri batin. Yang ada tuh jasmani, ada rohani. Nah, kalau di sini ditulis jahir, jet, nah, itu bahasanya aja. Kemudian Muhammad yang batin adalah Rabbani. Jadi Muhammad yang batin adalah Rabbani. Kalau daripada Allah, Rabbani itu jatku. Rabb itu Tuhan. Nah, Rabbani atau ketuhanan. Atau dalam pengertiannya kata Rabbani itu sang pemilik yang berkenaan dengan Tuhan atau bersifat ketuhanan. Jadi kata Rabbani itu sang pemilik yang bermakna, yang berkenaan dengan Tuhan atau bersifat ketuhanan. Kalau kita lihat asal kata Rabbani tadi, Rabb itu daripada Tuhan. Rabbani, nah jadi sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan, Rabb itu Tuhan. Rabbani, nah itu sifat ketuhanan. Maka itu bagi Allah itu jatku, kata Allah. Jadi Rabbani itu, Rabbnya itu Tuhan, Baninya tadi adalah ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan atau sang pemilik sifat ketuhanan. Nah, jadi berkenaan dengan sifat ketuhanan Rabbani tadi. Jadi berhubungan dengan segala sifat-sifat Tuhan, kepemilikan Tuhan. Bila Rabbnya tadi ya Tuhan, Rabb. Lalu nama diberi anak Robbi, Tuhan kasih ini engkau. Tapi kadang arti anak atau Rabban. Rabban. Pak Abdul Hakim Rabban, Rabbnya itu kan Tuhan. Rabban, tambahi Rabbani artinya sifat ketuhanan yang adil, yang hakim, menghakimi tadi sifat ketuhanan. Abdulnya tadi adalah hamba. Hakim tuh Bang nama siapa? Nama Tuhan juga. Rabbnya Bang, iya Tuhan tuh. Rabb tuh ya Tuhan. Rabbani berarti sifat ketuhanan yang mengadili, yang menghakimi. Kalau Abdul tadi adalah hamba yang mengadili, hamba yang adil. Nah, hamba Tuhan yang adil, pada dipisah-pisah tuh. Abdul Hakim Rabbani. Hakim, nanang menghakimi itu ya hakim. Rabb, nah itu Tuhan. Abdul tadi ya hamba. Abdullah, Abdul, abdi. Nah, abdinya Tuhan yang maha mengadili. Nah, abdinya hambanya Tuhan yang maha adil atau maha menghakimi, maha mengadili. Nama aja tuh, nama Abdul Hakim Rabban. Nah, kalau tidak dibuat Rabbaninya, iya kah? I-nya tadi dibuat. Nah, kebetulan ada nama beliau jadi enak sedikit. Nah, jadi kalau Rabb berarti Tuhan. Manggil kawan Rabb sini Rabb, atau Robbi. Nah, sama aja. Robbi, Rabbi. Nah, katanya tadi. Kemudian Rabbani itu kepada diri Muhammad adalah Muhammad yang batin. Jadi Rabbani kepada diri Muhammad adalah Muhammad yang batin. Kalau kepada diri insan, Rabbani itu sir kepada kita. Sir. Kalau zikir sir itu misalnya
Allah, Allah. Lembut sekali, lembut sir tadi. Begitu lembut, basah-basah suaranya. Misalnya zikir. Nah, kada ada suara tapi ada. Nah, sir tadi, sir. Nah, padahal kan rahasia. Ya ada zikirnya tadi, cuma misalnya Allah, Allah itu kan zikir jahar, zikir sir. Allah juga cuma tidak terdengar orang lain bunyinya. Nah, zikir sir tadi ini disebut rahasia, artinya dirinya aja yang tahu. Zikir juga menyebut dia memuji juga, karena zikir tadi adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbunyi, nah itu masih belum lembut, kayak zikir tadi lembut benar tadi. Kalau jar Tuhan, aku, jar Tuhan. Sir. Jadi kalau disusun nyawa, hati, tubuh, sir. Nah, itu tadi nurani, rohani, insani, rabbani. Jadi nyawa, hati, sir, tubuh, sir. Jadi Rabbani kepada Allah itu jatku, kata Allah. Jatku. Nah, di dalam sir itu tadi ada rahasia. Sir tadi. Nah, dalam sir itu antara turun naik napas, ini yang disebut rahasia. Turun naik napas. Yang disebut rahasia di dalam sir tadi antara turun naik napas, masih ingat? Bila tidak naik lagi, maka innalillah. Bila tidak turun lagi pun innalillah tadi. Nah, makanya menjadi rahasia tadi antara turun naiknya napas. Nah, sir tadi. Nah. Jadi Rabbani itu jatku, kata Allah. Kemudian bagi diri Muhammad, Rabbani itu adalah Muhammad yang batin. Kepada diri kita, Rabbani itu ialah sir kepada kita. Sir tadi. Kemudian kalau disusun, nah susunnya dari mana? Dari tubuh, kemudian hati, kemudian nyawa, kemudian sir. Apa di dalam sir tadi? Di dalam sir tadi tentu ada aku di dalam rahasia tadi. Yang turun naik ini kan jat nih, turun naik. Yang turun naik ini nah jatnya tadi. Nah, jadi rahasianya mana? Antara turun naik. Ho Allah, Allahu Allah, ho Allah. Ho-nya tadi ya Muhammad. Antara Muhammad dan Allah tadi, nah turun naik. Nah, itu disebut sir. Sir tadi apa? Antara Muhammad dan Allah ada, dalam sir itu ada aku. Sebelum kita susun tadi, maka terhimpun dia. Nah, jadi jelas saja tadilah Rabbani itu jatku, kata Allah. Kemudian bagi diri Muhammad, Rabbani adalah Muhammad yang batin. Jadi Muhammad batin itu jat Allah. Kepada diri kita itulah sir kepada kita. Sir mana? keluar masuk tadi. Nah, ini. Itu jat daripada Allah. Nih jat, nah keluar masuk. Kalau gitu ya sir tadi. Nah. Terhimpun ia jat kepada Allah, diri bagi Muhammad. Jadi jat kepada Allah, diri kepada Muhammad.
Sifat kepada Allah, rupa pada Muhammad. Asma kepada Allah, nama pada Muhammad. Af'al kepada Allah, kelakuan kepada Muhammad. Jadi di alam ketuhanan bernama Zat, di alam kehambaan bernama diri. Di alam ketuhanan sifat, di alam kehambaan itu rupa. Di alam ketuhanan asma, di alam kehambaan nama, di alam ketuhanan af'al, di alam kehambaan itu kelakuan, atau kepada diri kita itu tubuh. Nah, menjadi hati, menjadi nyawa, menjadi sir kepada kita. Jadi tubuh, hati, nyawa, sir. Tu-nya itu adalah tubuh, ha-nya itu adalah hati. Nah, nyawa, nah, n-nya nyawa. Nah, tubuh, hati, nyawa. Nah, rahasia Tuhan, rahasia Tuhan tadi, ra-nya itu rahasia, ra-nya itu adalah sir. Sir atau rahasia Tuhan. Jadi rahasia Tuhan adalah tubuh, hati, nyawa kepada diri insan. Jadi sir itu adalah rahasia. Nah, kalau R-nya tadi rahasia, rahasia Tuhan yaitu kepada tubuh kita, kepada hati kita, kepada nyawa kita. Jadi tubuh, hati, nyawa. Nah, jadi rahasia Tuhan. Mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Jadi Tuhan tadi apa? Pangkat daripada pada Zat. Kalau disusun katanya Tuhan. Kepada tubuh rahasianya, kepada hati, kepada nyawa rahasia Tuhan tadi. Jadi kepada tubuh, kepada hati, kepada nyawa rahasia daripada Tuhan. Zahirur Rabbi batin wa abdi. Zahir Tuhan di batin, batin hambanya. Jadi manusia punya batang tubuh. Di dalam batang tubuh ada yang namanya hati. Nah, kemudian tadi kepada diri tadi ada punya nyawa. Nah, kalau Allah nyawa itu tadi sebut nurani, itu sifat Allah. Kepada diri Muhammad nurani tadi ialah Muhammad awal. Jadi ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada sir tadi. Nah, di dalam sir itu, nah disusun lagi tubuh, hati, nyawa, sir. Di dalam sir tadi ada pula aku. Jadi ajar Tuhan rahasiaku. Aku rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan tentang ini tentang rahasia aku jar Tuhan tadi. Ra-nya rahasia, tu-nya tubuh, ha-nya tadi hati, n-nya tadi nyawa. Siapa yang mengenal tadi? Nah, yang mengenalkan tadi. Siapakah yang mengenalkan Tuhan tadi? Tentu tiada lain daripada Tuhan itu sendiri. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Maka jar Tuhan tuh, aku rahasia insan ada padaku. Nah, rahasia Tuhan, aku mengandung rahasia insan mengandung rahasiaku.
Kalau rahasiaku disusun rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan tadi apa? Tubuh, hati, nyawa, sir. Itulah rahasiaku. Nah, jadi kalau hendak tahu aku, nah, kenali tubuhmu, hatimu, nyawamu, dan sir tadi. Maka engkau akan sampai kepada aku pula. Nah, akan mengenalku. Lewat mengenal tubuh, hati, nyawa atau roh tadi, dan sir tadi, nah, engkau dapat mengenal aku pula. Nah, jadi aku tadi yang engkau kenali. Nah, engkau tadi mana? Ya tubuh, ya hati, ya nyawa, ya sir. Si engkau tadi mana? Ya tubuh, ya hati, ya nyawa, ya sir tadi. Nah, sir tadi ada pengakuan diri termasuk di dalam. Ketika sholat, Bang, nah, sholat as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Engkau berjumpa denganku, kata Tuhan tadi. Apa yang dipersembahkan, apa yang sholat? Sholat tadi tubuh, hati, nyawa, sir. Pengakuan diri yang disolatkan. Yang hendak sampai kepada Allah apa? Tubuh, hati, nyawa, sir, dan akuan diri. Yang memuji Tuhan, Bang, siapa? Ya tubuh, ya hati, ya nyawa, ya sir, ya akuan diri. Memuji kepada Tuhan. Jadi si insan manusia itu ada tubuhnya, ada hatinya, ada nyawanya atau rohnya, ada sirnya, ada akuan dirinya. Jadi ada tubuhnya, ada hatinya, ada nyawanya, ada rohnya, ada sirnya, ada akuan daripada dirinya. Semuanya itu adalah daripada Tuhan jua. Akuan dirinya, sirnya, rohnya, nyawanya, hatinya, dan tubuhnya itu, kesemuanya itu daripada Tuhan jua, bukan lainnya. Jangan ada sangka-sangkaan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada menyangka yang lain, nah tentu asalmu bukan daripada Allah, ada bercampur lain. Nah, maka engkau akan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nang musahadah tadi, ya akuan diri, musahadah. Ya sir tadi yang musahadah. Kemudian roh atau nyawa tadi yang memusahadah, kemudian hatimu yang memusahadah, kemudian batang tubuhmu yang menghadap kepada Allah pun sama. Yang menghadap Allah, yang berjumpa Allah, yang memuji Allah, yang mengingat Allah, ya tubuh, ya keseluruhan sampai keakuan dirimu. Yang hendak berjumpa Allah pun ialah yang demikian tadi. Ialah tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, sir pada diri tadi, dan akuan diri. Kesemuanya itu jangan keluar daripada wilayah Tuhanmu, wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesemuanya itu adalah daripada Allah mutlak. Misalnya nih air, lalu tajalli kepada es batu. Es batu dia punya tubuh, punya hati, punya nyawa, punya roh, punya sir, dan punya aku nih es batu katanya. Ngaku aku es batu pun asalnya daripada air juga. Nah, bukan pengakuan tadi, bukan daripada dirinya. Tetapi perlu engkau ketahui bahwa pengakuan itu sendiri pun asalnya daripada air juga. Tidak ada yang tidak daripada air. Begitu juga diri manusia, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang tidak berasal daripada Allah. Buanglah sangka-sangkaan. Nah, sah dan yakin percaya semuanya
daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tidak ada yang lain selain daripada Allah. Ada di sini sedikit yang dikatakan Muhammad adalah yang keluar masuk. Yang keluar masuk kemana? Ini tadi nah. Nah itulah af'al Allah. Nah, padahal kan yang keluar masuk tuh disebut Muhammad. Nah, nang wujud nih bang, lainkah Muhammad? Iya juga. Nah, wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Dialah yang awal, yang akhir, yang jahir, yang batin. Maka diri tadi adalah rahasia daripada Tuhan. Aku nih kata manusia rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan ada padaku. Kata Tuhan, nah, aku mengandung rahasia daripada insan. Sama aja tuh. Aku kata Tuhan rahasia daripada insan. Lalu dibaca ra-nya itu sir, rahasia. Tu-nya itu tubuh kepada diri kita manusia. H-nya itu hati kepada kita manusia. Rahasia juga pada rahasia Tuhan tadi. Kemudian N-nya itu nyawa kepada kita. Nah, itulah aku rahasia insan. Jadi kajian kita malam ini, pengajian malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjut minggu yang akan datang kajian daripada nukilan klasik dan ma'rifat. Jadi terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik dalam penyampaian isi materi ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.